Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan menyajikan materi mengenai pengaruh kekuasaan dan politik terhadap perilaku organisasi. Baiklah, perkenalkan saya Regina Fadila dengan NIM 21042199 sebagai moderator. Selanjutnya teman-teman saya next. Yang pertama NIM 21042101, Adelia Kurniati Ilda 21042233, Donna Monica 210337, Indah Aprilia Edison 21042155, Muhammad Fazrul Hisam 21042117, 21042167, Fal Muhammadani 210079, dan Zahara Ramadhani 21042229. Baiklah, langsung saja kepada materi yang pertama yang akan dibacakan oleh Indah. Kepada Indah dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Baiklah, saya akan membacakan materi pertama, yaitu satu, kekuasaan dan politik. Dua, cara memperoleh kekuasaan politik. Tiga, reaksi terhadap perolehan dan penggunaan kekuasaan dan politik. Empat, pengaruh kekuasaan dan politik terhadap perilaku organisasi. Lanjut. Satu, kekuasaan dan politik. Kekuasaan, pengertian kekuasaan. Kekuasaan itu sebagai suatu kemampuan untuk mencapai suatu tujuan yang berbeda secara jelas dari tujuan lainnya. Kekuasaan atau power mengacu pada kapasitas yang dimiliki A untuk mempengaruhi perilaku B, sehingga B melakukannya sesuai dengan A. Menurut Max Weber, kekuasaan atau power adalah sebagai peluang atau sarana bagi seorang individu untuk dapat mencapai keinginannya sendiri, bahkan sekalipun harus menghadapi perlawanan dari orang lain dalam hubungan sosialnya. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Indah. Selanjutnya materi yang akan dibacakan oleh Zahara. Kepada Ara dipersilakan. Baik, kepada moderator, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu yang pengertian kekuasaan menurut Miriam Budiarjo. Dalam buku pengantar ilmu politik tahun 2015, kekuasaan merupakan kemampuan individu atau sekelompok orang untuk mempengaruhi perilaku individu atau kelompok lainnya sesuai dengan yang diinginkan. Dalam konteks perilaku organisasi, John R. Schermerhorn mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan yang mampu membuat orang melakukan apa yang kita ingin atau kemampuan untuk membuat hal menjadi kenyataan menurut cara yang kita inginkan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ara. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Riyandi. Kepada Riyandi dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian politik. Politik berasal dari bahasa Yunani atau disebut politia, yang berarti kiat memimpin kota atau polis. Secara prinsip, politik merupakan upaya untuk ikut berperan serta dalam mengurus dan mengendalikan urusan masyarakat. Menurut Aristoteles, politik adalah usaha warga negara dalam mencapai kebaikan bersama atau kepentingan umum. Politik juga dapat diartikan sebagai proses pembentukan kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.
Dalam konteks perilaku organisasi, Greenberg dan Baron 2020 mendefinisikan politik sebagai serangkaian tindakan yang secara formal tidak diterima dalam suatu organisasi dengan cara mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan individu. Baiklah, terima kasih moderator. Baiklah, terima kasih kepada Riyandi. Selanjutnya, materi yang akan dibacakan oleh kepada Rival, persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Next, PPT. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu kekuasaan dalam organisasi menurut Thomas dan Maxen dan Fanshaw. Mereka bertiga mengemukakan ada 5 sumber kekuasaan dalam organisasi. Yang pertama yaitu legitimate power atau kekuasaan legitimasi. Merupakan kesepakatan anggota organisasi bahwa individu dalam peran tertentu dapat menentukan perilaku tertentu dari orang lain. Misalnya, seorang atasan memiliki kekuasaan untuk meminta bawahannya melaksanakan tugas-tugas organisasi sesuai dengan kapasitasnya. Yang kedua yaitu reward power atau kekuasaan imbalan. Reward power merupakan kekuasaan untuk mengontrol atau memberikan penghargaan kepada pihak lain. Misalnya, seorang manajer memberi hak berlibur sebagai imbalan yang diberikan kepada karyawan yang mencapai target kerja tertentu. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rival. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Firman. Kepada Firman dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu ada kekuasaan dalam organisasi, bagian C, coercive power atau kekuasaan paksaan, adalah kekuasaan untuk memberi sanksi atau hukuman. Misalnya, seorang atasan memiliki kekuasaan untuk memberikan sanksi kepada bawahannya yang terbukti memiliki kesalahan fatal yang merugikan organisasi tersebut. D. Expert power, kekuasaan keahlian, adalah kekuasaan yang berhubungan dengan kemampuan, keahlian, atau pengetahuan yang dimiliki oleh individu. Misalnya saja, tim peneliti yang dimiliki oleh perusahaan pertambangan memiliki kekuasaan apakah sebuah proyek dapat dilanjutkan atau tidak. E. Referent power atau kekuasaan karismatik adalah kekuasaan yang diasosiasikan dengan karisma seseorang. Misalnya, di banyak perkampungan di Indonesia ada tokoh-tokoh masyarakat yang disegani karena memiliki karisma. Baik, sekian pembacaan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Firman. Materi selanjutnya silakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang politik dalam organisasi. Politik keorganisasian muncul tatkala orang berpikir secara berbeda dan bertindak berbeda. Perbedaan ini menciptakan ketegangan atau tension yang harus diselesaikan lewat cara-cara politik. Cara-cara politik tersebut adalah satu, autokratikali atau secara autokratik. Kita lakukan dengan cara ini. Keputusan berada di tangan pemimpin. Kedua, bureaukratikali atau secara birokratis. Kita disarankan melakukan cara ini. Keputusan diambil dari aturan yang berlaku. Yang ketiga, teknokratikali, secara teknokratis. Yang terbaik dengan cara ini. Keputusan diambil dengan berdasarkan bidangnya masing-masing. Yang keempat, demokratikali atau secara demokratis. Bagaimana kita melakukannya? Keputusan diambil dari kelompok. Baiklah, sekian pembacaan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Fadel. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fazrul. Kepada Pak, silakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu politik dan kekuasaan
adalah sesuatu yang ada dan dialami dalam kehidupan setiap organisasi. Tetapi agak sulit untuk mengukurnya, akan tetapi penting untuk dipelajari dalam perilaku keorganisasian. Karena keberadaannya dapat mempengaruhi perilaku orang-orang yang ada dalam organisasi. Politik dan kekuasaan dijalankan untuk menyeimbangkan kepentingan individu, karyawan, dan kepentingan manajer, serta kepentingan organisasi. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Fazrul. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Adelia. Adelia, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator, izin melanjutkan. Menurut Heriawan Ahmad pada tahun 2009 menyebutkan bahwa kekuasaan merupakan konsep yang berkaitan dengan perilaku. Kekuasaan dipandang sebagai gejala yang selalu terdapat dalam proses politik. Dalam Kamus Ilmu Politik terdapat beberapa konsep yang berkaitan dengan kekuasaan, yaitu yang pertama, influence adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mengubah sikap dan perilakunya secara sukarela. Yang kedua adalah persuasion, adalah kemampuan meyakinkan orang lain dengan argumentasi untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga ada force, adalah penggunaan tekanan fisik seperti membatasi kebebasan, menimbulkan rasa sakit, ataupun membatasi pemenuhan kebutuhan biologis pihak lain agar melakukan sesuatu. Yang keempat ada coercion, adalah peragaan kekuasaan atau ancaman dan paksaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap pihak lain agar bersikap dan berperilaku sesuai dengan kehendak pihak pemilik kekuasaan. Terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Adel. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dona. Kepada Dona, dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya akan melanjutkan untuk menyajikan materi yang keempat, yaitu tentang pengaruh kekuasaan dan politik terhadap perilaku organisasi. Baiklah, di sini sudah ada bagan yang menunjukkan yaitu bagaimana kekuasaan dan politik itu mempengaruhi perilaku organisasi. Di sini Peter Digling tahun 1997 dalam Management of Organization, Peter Digling mengemukakan tentang bagan ini dimulai dari komunikasi. Yang pertama, komunikasi itu itulah hal pertama yang mempengaruhi bagaimana perilaku organisasi itu. Dari komunikasi itu akan terbentuk bagaimana dia akan menggunakan sumber kekuasaannya. Setelah itu lanjut kepada taktik mempengaruhi. Nah, disinilah taktik mempengaruhi dari kekuasaan dan politik itu terhadap perilaku organisasi. Di sini yang pertama ada mobilisasi. Yang kedua, membangun koalisi. Membangun koalisi ini berarti kekuasaan dan politik itu membangun koalisi untuk mempengaruhi perilaku dalam organisasi. Selanjutnya, mentransformasi kepentingan menjadi kepentingan pihak lain. Selanjutnya, memperluas pemain. Memperluas pemain ini maksudnya adalah bagaimana politik itu mencari atau memperluas relasinya untuk bergabung dalam suatu organisasi, dan itu juga dapat mempengaruhi perilaku organisasi. Selanjutnya, negosiasi dan tawar-menawar. Yang terakhir, memilih waktu yang tepat. Nah, dari taktik mempengaruhi tersebut akan berlanjut kepada membentuk perilaku melalui pengaruh. Pengaruh-pengaruh tersebut membentuk perilaku dan itu selanjutnya akan memenangkan kepentingan. Nah, kepentingan di sini yang dimaksud dengan pengaruh yang didapat dari perilaku organisasi tersebut. Lanjut, moderator. Dari konsep bagan di atas itu dapat diambil kesimpulan bahwasanya kekuasaan politik dapat dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik, sehingga keputusan itu menguntungkan dirinya, kelompoknya, ataupun masyarakat pada umumnya. Bila seseorang, suatu organisasi, atau suatu partai politik bisa mengorganisasi berbagai badan negara yang relevan, misalnya membuat aturan yang melarang atau mewajibkan suatu hal atau perkara, maka mereka mempunyai kekuasaan politik. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Pada hari ini, terima kasih kepada teman-teman yang telah menjabarkan materi kita pada kali ini. Salah dan janggal, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.